Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Saya Erwin Sibarani. Saya Putri Daniela. Saya Mana Manana Baban. Saya Najwa Sabrina. Saya Tamara Mujihatu. Saya Fira Isa Putri. Saya Evan Ari. Guys, kita hari ini mau membahas apa sih? Nah, hari ini kita akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Penasaran kan dengan selanjutnya? Ikutin terus ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kita jumpai perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Perilaku-perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Etika adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia. Etika yang bertentangan dengan Pancasila adalah etika yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berikut 7 contoh etika yang bertentangan dengan Pancasila yang kami temukan. Kamu mau dilapori polisi biar aku di penjara? Gak apa-apa, gak tahu polisi polisi M. Katanya ada 7 contoh kasus. Satu lagi mana, Pan? Nah, untuk contoh terakhir bakal kita tampilin dalam video kita yang satu ini. Selamat menonton! Memang anak kurang ajar, perempuan apa kayak gini? Hei, bangun kau! Anak perempuan apa kayak gini? Anak orang dari sana udah kerja, kau pengangguran di rumah. Gak ada kerja kau di sini ya? Iya loh. Kain kau pernah cuci aja. Gimana lagi kau? Udah kesana kau cuci kain itu. Aku bentar lagi pergi pestelan ya. Aku mau wirid dulu bentar ke Pak Udin. Kalau nggak mau cuci, aku pulang nanti nampak masih di situ cuma kain itu. Tengok kau, habis kau buat. Sekalipun di rumah ini yang sini marah-marahi aja, disuruh-suruh. Apa lagi? Ya El, kau di mana? Di luar nih, tempat biasa. Oh, yaudah, aku nyusul ya nanti. Ya, aku tunggu nih ya. Ya udah. Oke. Baru nyampe lama lagi deh. Kenapa kalau sekali? Minum dulu nggak sih? Mama awas, mereka hebat loh. Lah dimana-manain disuruh. Gak tahu dia ada di mana ya. Nunggu masih. Jangan stres kali, ini kita aja Jadi gimana kok sekarang? Aku kan pengangguran ya. Jadi aku butuh duit. Pasti. Aku di ide. Gimana kalau kita begal aja? Gila kau. Diam aja, tenang kau. Aman nasib kita. Ada rencana yang buruk. Udahlah ya kan. Rencananya nih kita pulang dari sini sore nanti banyak anak kuliah yang pulang. Itu kita gaskan. Coba rasa? Udah lah gaskan. Gas.
Apa Bu? Aduh, kita telepon dulu polisinya ya. Halo Pak, di jalan XX1 ini ada pembegalan Pak. Iya Pak, mahasiswa Pak. Iya Pak, segera kesini ya Pak. Oh ya, oke Pak. Ya nggak apa-apa kan? Aduh. Pak. Jangan begitu Pak. Jangan main hakim sendiri. Kita bawa saya ke kantor polisi. Tapi dia begal Pak. Dia apa Pak? Ayo. Selamat siang. Kami hari ini dari tim Polrestabes X berhasil menangkap salah satu pelaku dari perencanaan pembegalan di Jalan XX1, Kecamatan X. Pelaku berinisial PD, usia 25 tahun, dengan gender wanita. Motif dari pembegalan ini adalah permasalahan ekonomi, sehingga pelaku memutuskan untuk menjalankan aksi yang tersebut. Aksi ini dijalankan oleh 2 orang, namun kami dari pihak polisi masih menangkap salah satu dari pelaku saja. Dan aksi ini dijalankan tepat di depan kos-kosan mahasiswa. Ya, silakan. Bagaimana kronologi terjadinya begal ini, Pak? Jadi mahasiswa tersebut sedang bersiap-siap untuk keluar dari kosnya ya, untuk menuju ke kampusnya. Dan pada saat menutup pagar, pelaku langsung menyergap di depan kos dengan membawa sajam. Seperti yang bisa dilihat di depan sini, ada sajam dan HP sebagai barang bukti. Proses penangkapan pelaku bagaimana, Pak? Jadi pelaku sebenarnya sudah ditangkap oleh salah satu saksi di TKP, hanya saja karena kekurangannya massa, pelaku satu lagi berhasil kabur dari TKP karena dia menggunakan sepeda motor, sehingga hanya satu saja yang bisa diamankan. Sempat terjadi ricuh juga aksi main hakim sendiri dari pihak massa. Jadi untuk saksi kami akan tidak lanjuti juga, akan kami proses karena kami juga tidak bisa mentoleransi dari adanya tindak main hakim sendiri. Semua itu harus dijalankan sesuai prosedur. Harus ada aparat yang menanggung jawab sesuai undang-undang, tidak boleh adanya main hakim sendiri. Wah, banyak juga ya faktor-faktor yang menyebabkan ia melakukan tindak begal. Untuk lebih lengkapnya akan aku jelaskan pada diagram tersebut ini. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Pelaku yang memiliki latar belakang perekonomian yang sulit membuat ia nekat untuk melakukan tindak kekerasan pencurian atau begal. Keadaan pekerjaan yang semakin sulit dicari sehingga tingkat pengangguran tinggi juga menjadi pemicu seseorang menjadi hilang arah sehingga menghalalkan segala cara pekerjaan untuk tetap menghasilkan uang sehingga ia melakukan tindak kejahatan begal. Yang kedua, ada faktor obat-obatan terlarang atau narkotika. Pelaku yang tidak bisa melakukan kesenangannya seperti minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkotika, pelaku pun menjadi resah karena kebiasaan yang membuatnya senang menghilang. Oleh karena itu, pelaku dengan tidak segan mau untuk melakukan tindak kejahatan begal ini. Dan bahkan tidak jarang karena di bawah pengaruh obat-obatan, pelaku bisa nekat dalam menjalani aksi begalnya. Faktor yang ketiga ada faktor pergaulan dan lingkungan. Faktor lingkungan yang tidak sehat seperti pengaruh buruk dari teman dapat memicu tindak begal. Dan faktor yang terakhir adalah faktor keluarga. Pelaku kejahatan begal ini tak jarang dari latar belakang yang orang tuanya kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Karena di umur remaja ini masih sangat sensitif dalam tumbuh kembang anak, sehingga hal ini menjadi pemicu tindak begal. Nah, teman-teman, kalian pasti penasaran kan apa aja hukuman yang berkaitan dalam kejahatan ini? Pasal yang mengatur tindak kriminalitas ini terdapat pada Undang-Undang KUHP yang pertama, pasal 362 KUHP yang isinya barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau juga sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama paling lama 5 tahun. Yang kedua, pasal 363 KUHP yang isinya pencurian dengan pemberatan yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata atau juga bersekongkol dengan orang lain.
pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama paling lama 7 tahun. Selanjutnya ada pasal 365 ayat 1 poin 2. Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 9 tahun. Lalu ada pasal 365 ayat 2 poin 2 KUHP yang isinya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Lalu ada pasal 365 ayat 3 poin 4 KUHP yang mana isinya diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Lalu ada pasal 365 ayat 4 KUHP diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Jadi kira-kira si pelaku tadi dikenai pasal yang mana ya? Nah, karena tadi pelaku melakukan aksinya berdua dan menggunakan senjata, maka pelaku bisa dikenakan pasal 365 KUHP. Kalau misalnya warga yang main hakim sendiri bisa dikenakan hukum juga nggak sih, Pan? Nah, kalau soal itu bakal dijelasin sama teman kita Najwa nih, Tam. Ini dia videonya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang hukum untuk warga yang main hakim sendiri. Yang pertama, pasal 351 KUHP dan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang mengenai penganiayaan. Kedua pasal ini mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang melibatkan tindakan sengaja menganiaya orang lain, baik dengan menggunakan kekerasan ataupun tidak. Yang kedua, pasal 170 KUHP dan pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai kekerasan. Kedua pasal ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok dengan maksud mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, pasal 406 KUHP dan pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai perusakan atau penghancuran barang milik orang lain. Kedua pasal ini mengatur tentang tindak pidana perusakan atau penghancuran barang yang melibatkan tindakan sengaja merusak atau menghancurkan barang milik orang lain tanpa izin atau alasan yang sah. Nah, karena tadi warga tersebut melakukan tindakan main hakimnya sendirian dan langsung kepada si pelaku begal tersebut, maka warga tersebut berpotensi menerima hukuman yang ada di pasal 351 KUHP dan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Teman-teman udah lihat kan tindak kriminal begal tadi? Hasil diskusi kami menyimpulkan ada 2 pihak yang terkena dampak dari aksi begal tersebut. Yang pertama, ada dampak terhadap pihak intern atau individu. Korban begal mungkin mengalami trauma psikologis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, pengalaman begal dapat menyebabkan tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi pada individu dan mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dan korban mungkin mengembangkan rasa takut yang berlebihan terhadap situasi sehari-hari dan menjadi lebih waspada terhadap potensi bahaya. Nah, selanjutnya itu individu yang menjadi korban begal juga bisa mengalami gangguan dalam hubungan sosial karena mungkin sulit bagi mereka untuk mempercayai orang lain atau merasa aman di lingkungan sosial. Pihak yang kedua adalah pihak ekstern atau masyarakat. Begal dapat menciptakan atmosfer ketidakamanan di masyarakat, meningkatkan tingkat ketakutan dan kekhawatiran terhadap kejahatan jalanan. Masyarakat dapat mengalami gangguan sosial karena rasa takut yang mungkin membatasi kegiatan di luar rumah dan interaksi antar warga. Tingginya tingkat begal dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pemerintah dan sistem penegakan hukum. Orang mungkin terpaksa mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi diri, seperti meningkatkan keamanan rumah atau menghindari area tertentu. Pencegahan dan penanganan begal memerlukan kerjasama antara masyarakat dan pihak yang berwenang untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila. Nah, Pancasila memiliki konsep dan urgensi yang sangat penting dalam menangani kasus begal loh. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter bangsa yang baik dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Salah satu nilai Pancasila yang relevan dalam penanggulangan kejahatan begal adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku yang menghindari tindakan merugikan atau merendahkan martabat orang lain.
Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat membantu menekan dan menurunkan kasus begal secara signifikan nih. Pendidikan Pancasila juga memiliki peran dan penting dalam membentuk karakter dan moral warga negara Indonesia. Sebagai sumber hukum negara, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat memiliki peran penting dalam mengatasi kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan atau begal. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu ditekankan agar masyarakat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, konsep dan urgensi Pancasila terhadap kasus begal sangatlah relevan, karena nilai-nilai Pancasila dapat membentuk karakter yang menghormati kemanusiaan dan mendorong perilaku yang menghindari tindakan merugikan terhadap sesama manusia. Untuk mengatasi kasus begal, kerjasama antara masyarakat dan aparat kepolisian sangat penting. Masyarakat dapat melakukan langkah-langkah seperti yang pertama, edukasi masyarakat mengenai resiko begal dan tindakan pencegahan yang dapat diambil. Yang kedua, masyarakat dapat meningkatkan keamanan rumah dengan memasang sistem keamanan seperti CCTV atau alarm. Yang ketiga, aplikasi keamanan atau fitur pelacak pada smartphone dapat membantu memantau keberadaan seseorang. Dan yang terakhir, pembentukan kelompok keamanan warga dan saling berkomunikasi mengenai situasi keamanan di lingkungan sekitar. Sementara itu, aparat kepolisian dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan patroli di area rawan begal untuk mencegah tindakan kriminal. Yang kedua, penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku begal untuk memberikan efek jerah. Dan yang terakhir, peningkatan teknologi keamanan seperti penggunaan kamera pengawas dan sistem pelacakan kendaraan. Dengan kombinasi tindakan dari masyarakat dan aparat kepolisian diharapkan dapat mengurangi kasus begal dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Bukan hanya peran masyarakat dan aparat keamanan saja, Pir. Kita juga berharap peran dari pemerintah untuk mengatasi tindak kriminalitas begal ini. Nah, benar tuh. Yaitu dengan yang pertama, penerapan undang-undang. Memperkuat hukum yang mengatur tindak begal, termasuk peningkatan sanksi untuk pelaku kejahatan. Yang kedua, peningkatan keamanan. Meningkatkan keberadaan polisi dan sistem keamanan di area yang rentan terhadap tindak begal. Yang ketiga, melalui pendidikan. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya tindak begal dan bagaimana mencegahnya melalui kampanye di media pendidikan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi aparat keamanan untuk lebih efektif mengatasi tindak begal. Yang kelima, ada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Mendorong pembangunan ekonomi dan program kesejahteraan untuk mengurangi motivasi ekonomi di balik tindak begal. Kemudian pengembangan teknologi. Menggunakan teknologi canggih seperti kamera pengawas, sistem keamanan, dan analisis data untuk mendeteksi dan mencegah tindak begal. Dan yang terakhir ada kerjasama antar instansi. Meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah, termasuk daerah, kepolisian, dan lembaga yang terkait lainnya untuk mengatasi tindak begal tersebut. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan implementasi Pancasila sebagai sistem etika. Tom, sini. Ya. Nah, terbuktikan implementasi Pancasila sebagai sistem etika sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Dengan menerapkan nilai Pancasila, kita bisa mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan harmonis. Mari kita bersama-sama menerapkan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Cepat. Behind scene ya. Apa dialog? Bos aku zoom juga. Ayo join. Enggak. Minum itu. Enggak ada DJ yang lebih slow lagi. Ingat persiapan begal-begal itu ya. Kayak mau ronda ini ya, mau ronda. Gimana bibit kita nih? Ronda. Bau kita bau. Ya nggak sih? Terus Adik gadis itu tahu. dia? Ya udah kan celana ple. Tam kemana Tam? Tolong! Ya. Kok begal kok ngapain begal kok curi aja kerja kok ya rasain. Karena level 0. Pedas, win. Enggak ya. Enggak sih. Yang kedua, pasal 170 KUHP dan pasal 6
Oke, foto. Gue diajak, oke. Oke, coba 1, 2. Oke, dah. Mau aku nih oleh bangsa dan baik mengunjungi. Kami juga berharap peran pemerintah untuk mengatasi tindak kriminalitas begal ini, yaitu dengan 1. Sekian. 2. Masyarakat dapat membentukkan kelompok keamanan warga dan saling Atau bahas yang lebih dari langsung kita posisi. siapa yang pantas Siapa yang pantas yang bisa Bagi peran dia itu masuk dengerin kan? Ngerti. Ini kita mau apa ya bilang kalimatnya? Implementasi Pancasila pada kasus legal nggak sih? Iya. satu virus Mobilnya bos sambil jalan. Itu pas terakhirnya loh. Masuk BTS ya, bisa ya.